sekian saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Vincent atas masukan dan arahannya. Sangat baik sekali untuk Saudari Gloria Lando. Sudah dicatat semua ya, Gloria ya, masukan dari Bu Erlina dan Pak Vincent tadi. Sampai saat ini Bu Ike masih belum bergabung ya. Jadi mungkin untuk menghemat waktu, kita lanjutkan saja. Mungkin Pak Alfred selaku pembimbing pertama ada arahan ataupun penjelasan lebih lanjut terkait dengan hasil atau pemaparan yang telah dilakukan oleh Saudari Gloria Lando. Saya persilakan Pak Alfred. Baik, terima kasih Pak Maslim. Sambil menunggu penguji 3, Ibu Ike, MSI. Selamat datang Pak Kaprodi, Bapak Dr. Refli. Saya lihat ada pantau kita dari tadi. Kemudian beberapa hal yang sudah disampaikan. Pertama-tama bagi Ibu Ermelinda, MSI maupun Bapak Vincent Ati MSI, terima kasih banyak untuk saran masukan yang sangat berarti dalam rangka penyempurnaan tulisan dari Saudara Glory. Pertama sekali untuk saran yang disampaikan berkaitan dengan latar belakang, memang Glory ingin menjelaskan sebanyak mungkin, tapi atas saran dari Ibu Ermelinda saya pikir baik nanti kita ringkaskan saja hal-hal penting berkaitan dengan judul yang akan disampaikan dalam penelitian nanti. Kemudian untuk lebih banyak menyorot soal prosedur penelitian, saya setuju untuk penentuan stasiun pengamatan itu, pengambilan sampel itu, keterangan-keterangan stasiun yang seharusnya sudah ada. Saya sepakat, bisa saja di setiap danau tadi itu kita taruh 3 stasiun. Memang saya belum langsung lihat secara langsung Pak Maslim atau Ibu Ermelinda, Pak Vincent. Tapi kalau danau di sana itu dengan kondisi yang agak tertutup dari aktivitas masyarakat, apalagi ini sudah dijadikan sebagai kawasan ekosistem esensial, mungkin saya sepakat kita tadi seperti Glory 3 stasiun pada setiap danau. Kalau tadi Pak Vincent usul 1 stasiun saja, tapi saya minta 3 stasiun pada setiap danau di daerah hulu, tengah, dan hilir. Kemudian nanti di masing-masing stasiun itu kita tentukan lagi substasiun atau titik pengambilan sampel dengan jumlah pengambilan itu 3 kali. Jadi tidak saja 1 kali, 3 kali dengan menggunakan tadi plot atau dia punya track-nya. Kemudian itu untuk penentuan stasiun. Nanti tolong ditambahkan koordinat seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Vincent. Kemudian untuk pengambilan air, tadi sudah jelaskan ada 2 sampel gitu, pengambilan air di permukaan dan badan air. Tadi menggunakan alat kicknet tadi dengan jarak 0 sampai 2 meter, itu juga dilakukan 3 kali. Kemudian nanti dilakukan pengayuan, kan Anda melakukan pengayuan, dilakukan secara horizontal sepanjang 2 meter, tarik gitu, dengan kecepatan 10 cm per detik, cepat pada setiap titik pengamatan itu. Sedangkan di dasar, Anda juga lakukan 3 kali pengambilan dengan menggunakan Ekman drag tadi yang terdapat di masing-masing substrat tadi. Nah, itu yang diambil, kemudian nanti ditumpahkan di ember yang berisi air, kemudian nanti kau saring dengan tadi ukuran dari 0,5 mm itu. Baru nanti dilakukan identifikasi. Nah, usul dari Pak Vincent tadi, karena memang ini kau pemula, pertama pra-penelitian. Untuk memastikan Anda bisa tidak, ini makro identifikasi. Menggunakan buku rujukan tadi. Mungkin tambah lagi, tidak saja 1 buku, tapi dua buku yang ada yang lainnya, atau buku-buku yang lainnya itu dipakai sebagai acuan, supaya kalau ada variasi bisa Anda lihat. Karena soal dia sudah pasti ada adaptasi. Tapi secara umum mungkin begini, bisa saja
identifikasinya kita mau sepakat, mungkin tergantung nanti Pak Masrin punya permintaan proyek itu identifikasi hanya tingkat famili atau ada tingkat genus atau sampai ke spesies. Nah, karena ini proyek kita nanti menyesuaikan dengan pikiran Bapak Masrin yang memang meminta sampai di mana. Gitu. Itu untuk teknik pengambilan sampel. Nah, kalau mengalami kesulitan karena ini Anda pemula, bisa nanti didampingi oleh dari WCS, tapi juga bisa alternatif lain adalah ambil sampel itu, yang penting sudah tahu berapa, kemudian bisa saja diawetkan baru dibawa ke lab untuk dianalisis. Tapi sekali lagi ini tergantung pada keputusan WCS karena jangan sampai diambil semua, tapi ini kan hanya titik sampling. Kalau Pak Masrin menyetujui, bisa jadi ambil per titik-titik itu, kemudian diambil, kemudian diawetkan untuk diidentifikasi secara lebih tepat. Karena kalau langsung on the spot di lapangan, saya belum yakin Saudara Glory ini bisa, tapi kalau dia latih ulang-ulang mungkin bisa. Itu yang menjadi catatan bagi saya berkaitan dengan halal. Kemudian untuk analisis data sama prosedur penelitiannya, memang terima kasih Ibu Ermelinda, Anda perlu buat secara rinci tahap persiapannya bagaimana, tahap pengambilan sampel airnya duluan, tahap pengambilan sampelnya, itu harus lengkap, langkah-langkah pengukuran parameternya harus jelas. Itu satu demi satu dirunut supaya lebih baik. Kemudian untuk analisis data, memang Ibu statistik deskriptif bisa saja kuantitatif dan kualitatif. Kalau kualitatif misalnya diambil data tentang tadi kondisi perairannya seperti apa, tapi kalau kuantitatif seperti yang tadi sudah disampaikan, itu analisisnya analisis misalnya kepadatan relatif, indeks ganda rekaman dan seterusnya, ada 4 tadi yang menggambarkan struktur komunitas. Kemudian bisa saja dilanjutkan dengan, karena tadi yang mau diambil itu adalah data kualitas air itu berkaitan dengan berdasarkan makrosobetos, makroinvertebrata, maka mungkin perlu dianalisis korelasi hubungan antara kualitas air atau tadi tentang pemetaan kualitas air itu dengan berdasarkan pada makroinvertebrata. Nah, itu bisa masuk nanti analisis data kuantitatif menggunakan analisis korelasi, korelasi sederhana ada di menggunakan buku statistik. Mungkin itu saja Pak Maslim, beberapa hal yang perlu ini. Tapi gambaran secara lengkap tentang kondisi danau itu Pak Maslim yang lebih tahu. Jadi mungkin itu yang menjadi dasar nanti kalau saya setuju tadi penentuannya pada masing-masing stasiun 3 titik di hulu, tengah, dan hilir. Kemudian di masing-masing stasiun itu ada substasiun atau titik pengamatan sampel. Titik pengamatan sampel dengan pengambilan 3 titik. Kemudian nanti masing-masing titik kita ambil 3 kali supaya bisa terwakili. Mungkin itu kalau supaya datanya lebih akurat. Demikian saja mungkin tanggapan dari saya kembalikan pada Bapak Maslim untuk penjelasan lebih lanjut sebagai pembimbing 2 untuk kondisi lapangan. Terima kasih Pak Alfred atas penyampaiannya. Sedikit menambahkan dari apa yang sudah Pak Alfred jelaskan tadi terkait dengan kondisi danau. Saya setuju untuk dilakukan tadi 3 stasiun, tapi mungkin pengambilan titiknya yang akan lebih banyak, artinya tidak sama untuk setiap danau, mengingat kondisi luasan danau itu masing-masing berbeda. Tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Gloria, Danau Pito itu ada kurang lebih 50 hektar, sedangkan danau yang lain itu jauh perbedaan luasannya. Jadi mungkin nanti untuk pengambilan titik bisa disesuaikan agar representatif, cukup representatif antara danau satu dengan danau lainnya, karena tidak mungkin bisa kita samakan danau yang luasannya 15 hektar dengan danau yang luasannya 50 hektar untuk pengambilan sampel, jadi tidak cukup representatif. Itu nanti mungkin Gloria juga harus concern di sana agar bagaimana pengambilan itu bisa cukup representatif. Demikian juga dengan pengulangan tadi seperti yang dikatakan Pak Alfred, 3 kali cukup kalau memang mau dilakukan pengulangan, mengingat juga keterbatasan waktu ya yang kita tidak harus ini juga. Kemudian untuk GPS nanti kalau memang Gloria tidak bisa atau masih belajar terkait dengan GPS, nanti karena Bapak Ibu tadi saya di awal lupa menjelaskan, jadi program yang Gloria ikuti saat ini dan juga Saudari Septiani itu merupakan
bagian besar dari program nasional WCS, yaitu program RFP atau Research Fellowship Program. Jadi mereka juga diberi pelatihan selama program ini. Jadi ada pelatihan nanti melakukan analisis data, termasuk mempersiapkan proposal ini, dan juga nanti hal-hal terkait dengan teknis yang mereka butuhkan dalam hal kemampuan-kemampuan seperti tadi membaca GPS, koordinat, termasuk juga dengan identifikasi. Itu juga cukup menjadi concern untuk identifikasi. Saya juga tidak cukup yakin kalau dilakukan langsung di lapangan identifikasi, mengingat kamu perlu mengambil banyak titik sampling nantinya, juga perlu banyak melakukan pengulangan. Jadi memang lebih baik untuk identifikasi, kamu preservasi sampel-sampel yang memang mewakili dari masing-masing jenisnya, kamu preservasi dengan baik, kemudian dibawa ke lab. Kalau memang nanti bisa kamu identifikasi dengan lab yang ada di biologi sana, kamu identifikasi, nanti hasilnya juga kamu kirim, atau kamu kirim juga sampelnya ke LIPI. Nanti kita coba, WCS akan coba cover, jadi nanti ada 2 konfirmasi hasil dari yang kamu lakukan di lab dengan bantuan yang ada di lab, nanti juga nanti ada rekonfirmasi dari LIPI, karena LIPI juga menyediakan jasa untuk identifikasi. Dan mengingat ini merupakan satwa invertebrata dan juga yang memang tingkat kesulitan identifikasi itu sangat tinggi dibandingkan dengan satwa invertebrata, jadi memang perlu benar-benar ada justifikasi yang akurat dari scientific authority. Jadi ini akan lebih baik. Hasil-hasilmu ini juga nanti ketika ingin dipublikasikan dalam bentuk jurnal juga akan lebih baik ada justifikasinya secara ilmiah begitu. Untuk terkait dengan hal tersebut identifikasi, nanti WCS juga bisa menanggung biaya untuk identifikasi. Yang perlu kamu lakukan itu nanti mungkin sebelum melakukan survei lapangan itu kamu belajar dulu nanti di lab teknik preservasi yang benar, sehingga nanti sampelmu yang kamu bawa itu masih bagus bentukannya sehingga mudah untuk diidentifikasi. Itu nanti kamu perlu belajar lagi di lab bagaimana untuk mempreservasi sampel dari lapangan. Tidak perlu banyak, cukup representasi dari masing-masing jenisnya saja. Nanti kalau kamu dapat 50 jenis, bawa 50 spesimen. Kalau nanti dapatnya lebih atau kurang, kamu cukup perwakilan dari masing-masing jenis saja, begitu. Kemudian terkait dengan kondisi danau, memang Bapak Ibu sekalian, danau yang ada di Rote ini rata-rata itu danau tertutup, mengingat sumber daya airnya itu sangat terbatas yang ada di sana, dan juga kondisinya itu antara kemarau dan musim hujan itu berbeda untuk debit air yang ada di danau. Jadi itu debit air yang ada di danau itu sangat tergantung dengan kondisi yang ada di Pulau Rote itu sendiri. Jadi memang ini juga cukup tricky dalam menentukan jadwal pengambilan sampelnya. Makanya saya inginnya meminta Gloria untuk melakukan, sebenarnya kalau bisa dilakukan di dua musim, tapi mengingat ini akan jadi PR besar untuk saudari Gloria. Jadi saya rasa musim-musim peralihan itu juga cukup baik untuk bisa menjadi representasi antara 2 musim, antara musim panas dan musim hujan yang ada di sana begitu. Jadi nanti perlu kamu tambahkan juga Gloria gambaran, kamu kan sudah ke sana, jadi perlu nanti kamu tambahkan situ gambar kondisi pulau atau danau yang ada di sana. Jadi nanti Bapak Ibu atau pembaca proposal kamu tuh bisa mengerti nanti, oh kondisinya ini seperti ini, karena Bapak Ibu sekalian itu masing-masing danau itu karakternya berbeda, meskipun berada di satu pulau yang sama, tapi mereka punya karakter yang berbeda, seperti Danau Peto yang memang itu danau tertutup tapi lebih seperti rawa karena dia ditumbuhin oleh banyak tanaman-tanaman dari kayu putih di tengah danaunya begitu. Sedangkan kalau Danau Lendowen dan Danau Ledulu itu cukup danau yang tertutup tapi dia tidak ada vegetasi di tengahnya. Jadi ini juga menjadi catatan menarik dan perlu kamu berikan gambaran juga nanti sehingga pembaca lebih langsung mengerti ketika membaca proposal kamu. Sama seperti rincian tadi terkait dengan prosedur penelitiannya, dirincikan secara jelas dan secara rinci, sehingga ini juga menjadi panduan untuk kamu, bukan hanya untuk pembaca. Jadi untuk kamu juga nanti ketika melakukan pengambilan data, kamu sambil membaca proposal kamu sudah mengerti
sudah rigid antara satu langkah ke langkah lainnya itu bisa lebih baik seperti itu. Jadi lebih terarah dan alurnya lebih jelas untuk hal tersebut. Kemudian terkait dengan alat-alat yang digunakan, ini juga nanti kamu harus concern karena ketika nanti standar bakunya tidak sama antara satu alat dengan alat lainnya, itu akan menghasilkan nilai yang berbeda sebenarnya. Jadi itu juga harus concern. Makanya kemarin saya juga mintanya kalau bisa kalau kamu mengukur parameter fisika maupun kimia air, kalau bisa itu menggunakan alat yang memang untuk satu jenis saja, satu parameter saja. Karena kalau yang menggunakan alat yang bisa mengukur 3 atau 4 parameter, itu biasanya akurasinya sangat rendah. Jadi alangkah baiknya nanti kamu bisa menggunakan alat-alat yang memang hanya diperuntukkan untuk satu parameter. Jadi tingkat akurasinya lebih tinggi dan ini akan lebih baik untuk data kamu nantinya, begitu. Juga nanti perlu kamu persiapkan itu form untuk terkait dengan pencatatan, termasuk tadi titik untuk koordinat dan lain-lainnya, itu juga nanti kamu harus siapkan. Kalau bisa dilampirkan nanti di proposal. Jadi form pendataan atau form data yang kamu perlukan untuk penelitian nanti juga kamu lampirkan. Jadi sebelum kamu turun ke lapangan, kamu sudah punya panduan yang baik dan lengkap, juga kemampuan teknis yang diperlukan seperti tadi untuk preservasi dan juga mungkin analisis awal. Kalau untuk awal mungkin kalau kamu mau identifikasi awal, kamu bisa menggunakan makroinvertebrata yang ada di sekitaran Kupang, kamu ambil, atau yang ada di lab kamu ambil, kamu coba lakukan dulu barang 5 jenis, nanti kamu lihat bagaimana supaya kamu lebih terbiasa dan nggak kaku begitu. Tapi jangan kalau di lapangan jangan coba langsung identifikasi, karena para taksonomis aja itu kalau di lapangan mereka tuh biasanya tidak bisa langsung mengidentifikasi karena memang itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Kamu harus benar-benar lihat spesifik ciri-ciri morfologi, ciri-ciri spesifik dari taksa yang sedang kamu identifikasi. Mungkin begitu kalau dari saya. Ini sampai saat ini Ibu Ike sudah masuk ya? Baik, sebelum kita akhiri, mungkin Ibu Ike ada masukan atau arahan terkait dengan proposal yang sudah dipaparkan tadi oleh Saudari Gloria. Saya persilakan Ibu Ike. Pak Maslim. Iya. Maaf, saya boleh tambah sedikit? Iya, silakan Pak Vincent. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Maslim, saya mungkin Pak Alfred, saya cenderung setuju karena kalau dari proyek ini bersedia membantu untuk identifikasi, akan lebih baik hasilnya dan lebih bernilai jual untuk publikasi. Barangkali Gloria mempelajari bagaimana preparasi sampel. Setelah itu sampelnya dikirim ke LIPI, identifikasi dilakukan oleh LIPI. Sehingga dengan data itu sangat bernilai tinggi untuk publikasi, ya. Nah, kita semua bisa, ya, pembimbing, penguji sangat berbesar hati, berbangga kalau pembimbing bisa libatkan juga untuk penyiapan artikel untuk publikasi. Ya. Lalu Gloria, nanti jangan lupa untuk gambaran umum penelitian, lokasi penelitian, pelajari aktivitas yang ada di sekitar lokasi penelitian atau danau ini, ya. Nah, tentu satu danau itu kan bisa mencakup beberapa wilayah administrasi pemerintahan, barangkali desa atau kecamatan, karena 54 hektar ini besar. Berarti ada sekian wilayah administrasi pemerintah yang masuk di situ. Jadi itu dipelajari, lalu aktivitas apa yang ada di sekitar yang nanti mungkin mempengaruhi
hasil pengamatan, ya. Apakah itu di sekitarnya ada lahan pertanian atau perkebunan dan macam-macam, tentu akan berpengaruh terhadap kondisi perakhiran, ya. Termasuk di dalamnya makroinvertebrata. Jadi tolong itu diamati juga ya, diamati dan menjadi bagian dari tulisan teristimewa untuk gambaran umum penelitian. Kemudian berkaitan dengan parameter lingkungan, ya, saya saran ya nanti pada saat penulisan jangan dia dibahas tersendiri, ya, tetapi parameter lingkungan itu dipakai sebagai dasar untuk menjelaskan tentang kondisi sampel, ya, makroinvertebrata ini, ya. Jadi tidak bersih sehingga penyebarannya, keanekaragamannya itu dikaitkan dengan parameter lingkungan, ya, sehingga ada yang tadi Pak Alfred sampaikan ada keterkaitan atau korelasi. Mungkin dari saya sekian, saya kembalikan Pak Maslin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Vincent. Ya, sangat memang kita harapkan kalau bisa nanti dari hasil penelitian ini bisa jadi publikasi. Dan ini sebenarnya sangat bagus datanya karena memang sejauh ini publikasi dari Pulau Rote itu sangat sedikit, termasuk dengan inventaris atau terkait dengan satwa-satwa yang ada di Pulau Rote. Jadi ini bisa jadi salah satu sumber rujukan yang nantinya bisa digunakan oleh teman-teman lain atau para mahasiswi dan mahasiswa lain yang mau melakukan penelitian di Pulau Rote begitu. Jadi Gloria, kamu harus lebih semangat ya, karena ini peluang untuk publikasinya sangat tinggi untuk penelitian kamu ini. Baik, mungkin Bu Ike, saya persilakan tadi. Terima kasih. Saya terlambat kali. Tapi saya pada dasarnya sepertinya apa yang saya mau sarankan sudah tercover dari tadi Pak Alfred. Saya dengar Pak Alfred tentang prosedur kerja, tolong lebih terinci dengan stasiun. Kayaknya yang perlu diperbaiki lebih banyak dari itu, dan juga di pendahuluan mungkin terlalu panjang sepertinya. Nanti konsultasi langsung dengan saya sudah ada catatan di sini. Itu saja Pak. Sudah banyak yang tercover saya lihat tadi. Saya ikuti Pak Alfred tadi. Baik. Ya baik, terima kasih Bu Ike kalau begitu. Nanti juga kamu Gloria hubungin Bu Ike secara ini ya, terkait dengan masukan-masukan yang sudah dicatat oleh Bu Ike, supaya nanti juga bisa kamu gunakan sebagai bahan untuk peningkatan proposal kamu begitu. Baik, mungkin sampai di sini saja ya Pak Alfred ya. Untuk ini atau ada, saya kurang tahu nih kalau sistem di sana seperti apa, apakah ada arahan lagi dari Kepala Kaprodi atau seperti apa? Baik, Pak Maslin, terima kasih banyak sudah mengorganisasi seminar proposal hari ini dengan baik, dan kita berharap Glory, saudara merekam semua hasil seminar proposal ini sebagai dokumentasi untuk keperluan saudara sendiri maupun untuk WCS ataupun untuk kami, bahwa kegiatan seminar ini sudah dilaksanakan dan memenuhi syarat apa yang disampaikan oleh yang diminta oleh WCS. Terima kasih banyak saran yang telah diberikan oleh Bapak Ibu penguji, Ibu Hermelinda, MSc, Bapak Misenati, MSc, Ibu Ike, serta MSc, dan saya mohon tanggapan dari ketiga penguji, apakah saudara Glory Lado ini boleh melanjutkan penelitian, artinya dia lulus dari tahapan seminar 1 ini. Saya berikan tanggapan, saya serahkan pada Ketua Dewan Penguji, Ibu Hermelinda. Baik, terima kasih Pak. Ya, kalau dari saya pribadi, Gloria Lado boleh melanjutkan dengan catatan dia harus memperbaiki semua saran-saran yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu penguji tadi. Mungkin dari Ibu Ike dengan Pak Vincent, silakan. Baik. Mungkin sedikit dari saya, itu sudah bisa lanjut ke penelitiannya Glory Lado, asalkan ada perbaikan-perbaikan.
di metode itu yang kayaknya harus dirinci ya Ibu ya. Itu saja. Baik, dari saya, prinsipnya penelitian ini dapat dilanjutkan, tetapi perlu dilakukan perbaikan-perbaikan sebagaimana sudah disarankan di dalam sesi tadi. Ya. Jadi sebelum turun penelitian dipersiapkan secara baik. Kemudian proposal ini mungkin akan menjadi syarat administrasi untuk pengurusan perizinan. Karena itu dipersiapkan secara baik, dikonsultasi lagi dengan pembimbing, ya. Kemudian kalau memang perlu ada komunikasi dengan penguji juga bersedia, ya. Sehingga ketika turun penelitian paling tidak hal-hal yang kita khawatirkan yang bisa terakomodir kita cegah, tetapi yang memang di luar jangkauan nanti pada saat seminar hasil mungkin akan ada tambahan-tambahan perbaikan. Mungkin dari saya sekian. Jadi dilanjutkan dengan perbaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk Bapak Ibu penguji yang sudah menyampaikan hasil penilaian, dan Saudara Glory, selamat. Saudara boleh melanjutkan penelitian dengan syarat-syarat administrasi yang tadi saya sampaikan. Kita berikan aplaus untuk Saudara Glory. Karena Pak Kaprodi ada, Pak Masli biasanya kami serahkan kembali pada Pak Kaprodi. Kalau Pak Kaprodi tidak sempat, ada, saya silakan. Bapak Dr. Refli. Kalau tidak ada, saya serahkan pada Sekretaris Prodi, Ibu Ike, untuk menutup, sekaligus menutup. Ada arahan? Baik, terima kasih Pak Alfred untuk waktunya. Saudara Glory Ladung, sudah seminar proposal, tolong diperbaiki biar cepat penelitian ya. Terus mungkin yang dua Pak, yang penting tentang untuk berkas-berkasnya sudah di Gloria Lado, mungkin nanti dari Pak Ketua Penguji dulu, baru digilir pembimbing dulu atau Ketua Penguji dulu, digilir ke Bapak, untuk akhirnya bisa dikirim ke Prodi. Baik. Itu saja Bapak. Baik. Mungkin sebelum ini Glory tolong dikirim dulu ke Ibu Ermelinda, kemudian dilanjutkan ke Ibu Ike, dari Ibu Ike kemudian nanti setelah tanda tangan dikirim ke Pak Vincent, dari Pak Vincent kemudian baru ke kami, kemudian baru ke Prodi terakhir. Begitu ya alurnya, supaya silakan Pak Mas, ada yang mau ditambahkan? Sedikit pertanyaan mungkin Bu Ike terkait dengan ini, karena juga ini kaitannya dengan timeline di program RFP-nya ya. Untuk saya belum tahu sampai saat ini kebijakan dari universitas untuk, karena kita masih dalam masa pandemi seperti ini, apakah memang memperbolehkan mahasiswa untuk mengambil sampel atau melakukan penelitian ke lapangan, mengingat kondisi Pulau Rote juga itu bukan kawasan zona merah ya? Apakah seperti apa, atau ada kebijakan khusus kalau dari universitas seperti apa? Karena kalau tahap belajar mengajar sampai saat ini masih belum boleh tatap muka kan ya? Jadi kalau untuk terkait dengan penelitian ini seperti apa gitu, Ibu Ike? Yang saya tahu untuk penelitian bisa dilakukan Pak, hanya yang belum bisa dilakukan kuliah masih daring. Oke. Baik kalau begitu. Ini yang sementara sampai sekarang saat ini. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Ike. Berarti Gloria, kamu secepatnya menyelesaikan masukan-masukan yang telah diberikan pada hari ini, supaya bisa mengambil lapangan ya. Ya Pak. Iya Pak Alfred, silakan. Baik, jadi Saudara Glory sudah bisa dengan persyaratan tadi, tolong siapkan perbaikan, ditandatangani oleh seluruh penguji, pembimbing, kemudian Kaprodi, kemudian POD 1 atau WD 1, kemudian bisa minta langsung surat izin penelitian. Kebetulan kebijakan kemarin, keputusan bersama Menteri itu Rote termasuk zona hijau, jadi sudah bisa melakukan riset sepanjang. Mungkin pra penelitian atau penelitian pendahuluan seperti dari saran Pak Maslim,
kemudian nanti sambil diambil pelatih itu, kemudian baru nanti pastikan sudah oke, baru turun riset dengan menggunakan logbook yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Masdur, sehingga lebih terarah. Baik, itu saja. Terima kasih banyak untuk kesediaan Bapak Ibu semua, Bapak Ibu penguji, Bapak Ibu pembimbing 1, pembimbing 2, juga seluruh mahasiswa dan juga Glory. Terima kasih banyak, Tuhan berkati, selamat siang, sampai jumpa pada seminar siang hari, Saudara Septian. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Ibu. Selamat